orang lahir itu nangis. Kenapa? Tentu Tuhan punya kuasa ya. Tuhan mau lipat ini bumi, mau putar ini bumi, mau hancurkan bumi. Sekali bilang hancur ya, kun fayakun, terjadi maka terjadi. Tuhan itu maha kuasa. Lantas kalau memang demikian Tuhan maha kuasa, kenapa Tuhan tidak memilih proses pelahiran semua bayi di seluruh dunia? Kenapa tidak diam? Atau kenapa tidak ketawa aja? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Berjumpa lagi. Kali ini kita berbagi sedikit tips tentang arti kehidupan bagi teman-teman merasa bahwa kok hidup gue kok sial banget, kok hidup gue kok kayaknya sengsara, kok hidup gue kok kayaknya nggak ada damainya. Saya ingin menjelaskan sedikit kenapa orang lahir itu nangis. Kenapa? Tentu Tuhan punya kuasa ya. Tuhan mau lipat ini bumi, mau putar ini bumi, mau hancurkan bumi. Sekali bilang hancur ya, kun fayakun, terjadi maka terjadi. Tuhan itu maha kuasa. Lantas kalau memang demikian Tuhan maha kuasa, kenapa Tuhan tidak memilih proses pelahiran semua bayi di seluruh dunia? Kenapa tidak diam? Atau kenapa tidak ketawa aja? Para ilmuwan itu ingin mencari tahu, seharusnya kan apa sih, dan mereka mengeluarkan ribuan dolar, nah, puluhan dolar untuk dalam satu misi mencari ilmu, ya kan, pengen tahu bulan itu seperti apa, di dalam tanah itu seperti apa, bahkan di segi-segi binatang pun mereka pengen cari tahu ilmu-ilmu dunia-dunia sains atau teknologi ya. Dalam hal bayi juga kita harus tahu, kita harus perhatikan kenapa kok Tuhan kan maha kuasa ya. Tuhan tidak memilih bayi itu diam aja. Kenapa kok Tuhan tuh tidak memilih bayi itu ketawa gitu. Kenapa Tuhan memilih dia nangis? Nah, kenapa Tuhan memilih nangis? Itu yang kita harus cari tahu. Tentu dengan didasari dengan ilmu-ilmu fikih ya, keagamaan ya, yang lahir dengan nangis itu. Begitulah menurut kami. Kalau tafsiran kami ini salah menanggapi sebuah bayi yang lahir itu nangis, mohon di cross check, komen di bawah ya. Menurut kami itulah tantangan dunia. Karena waktu di dalam rahim beberapa bulan kemudian itu, ketika kita ruh sudah ada, itu kita sudah berbuat perjanjian antara kita dengan Tuhan. Bahwasanya kita siap segala menaati atau menuruti segala perintah Tuhan dan menjauhi segala larangan Tuhan. Itu satu. Yang kedua, ketika kita belajar bayi nangis itu karena apa? Melihat tarikan dunia, merasakan efek dunia. Makanya bayi itu kalau ketika lahir kena udara dunia gitu. Nanti dia berkembang, ada perubahan dari bayi ketika baru keluar dari rahim. Bila ada yang merasa hidupnya kok sial, kok hidup saya kok selalu begini, susah begitu, tidak usah kaget. Kembali ke Tuhan, berserah diri bahwa kita sudah buat perjanjian dengan Tuhan untuk menjalani kehidupan sebagaimana mestinya. Orang-orang merasa terjolimi dari teman, saudara, majikan, tetangga, dari keluarga sendiri, ya, ada sampai bisa nangis dari suami, dari istri. Itulah dunia. Ya. Kenapa orang sampai bisa nangis ya? Hidup adalah permainan, tetapi bukan untuk main-main. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya.